Kita akan langsung lihat tim line up tanpa berlama-lama. Ini ya, line up dari tim Malaysia. Mas Elton, Mas Akif, Mas Amar, Mas Nazan dan juga Mas Razif. Buat Mas Nazan sih terutama ya. Ini bakal jadi perebutan retribution yang menarik. Karena lawannya adalah timnas dari Myanmar yang harus kita pantau juga nih. Untuk bagaimana draftingnya, karena biasanya mereka nih main-main baksia juga. Main yang tipikal hero, objektif, tank jungle gitu kan. Jadi emang kayaknya akan ada perebutan yang cocok nih untuk para tank jungle. Oke, sabar ini. Kita lihat juga tentunya untuk para pasukan dari Malaysia ya. Mereka juga sedang berjuang karena kemarin mereka mendapatkan salah satu match yang keras dan mereka tidak bisa membalikin keadaan ya kan, Be? Betul sekali. Dan ini juga bakal kita pantau ya, apakah akan ada draft-draft terbaru dari timnas Malaysia. Apalagi dengan adanya coach Shane De Lucas. Ini juga harusnya akan menjadi salah satu poros utama ya. Memang jadi patokan juga untuk drafting. Tapi ini dia timnas dari Myanmar. Ada Shine Ling Au, Kiao Tu Ya, Myo Min, Han Ho Sue, Hein Het O. Itu dia timnas dari Myanmar yang akan menjadi salah satu kuda hitam dari Southeast Asia. Yes. Nah, dan tadi sih ini gara-gara tenggorokan gue masih ada makanan gue nih. Tipis. Nah ini dia temen-temen ya. Ini wajah-wajahnya nggak asing nih. Apalagi yang urutan keempat dari kiri ya. Dari kiri keempat, dari kanan kedua itu pernah bertanding di M7 World Champions. Nah ini tuh. Itu teman-teman ya, wajah-wajah yang sudah tidak asing ya. Yes, tetap mereka membela negaranya Profesor. Betul. Di sini. Karena mereka juga nanti akan bertemu lagi nih dengan beberapa perwakilan kita juga yang akan bertanding di Paris. Nah itu mereka yang berangkat juga tuh dari perwakilannya Yangon Galacticos. Nah tapi Be ada yang nanya nih Bang, ada bocoran cadangan Malaysia nggak nih Bang gitu. Ada aduh katanya Mas Ranger emas. Kok gue jadinya sih, aduh. Beda, si bro kita ini aja orang-orangan Jakarta Pusat ini. Ya, jadi ini kita lihat juga Profesor, kalau di posisi dari Malaysia kan sebelumnya waktu itu SRG ya. Full sama dua ya. Trio midnya SRG. Terus biasanya gold lanernya tuh Loleal sama XP-nya tuh kalau nggak Gojes, siapalah pokoknya ganti-gantian sih XP-nya. Setauku kalau timnas Malaysia biasanya. Iya. Suka ganti-gantian mereka. Oke. Tapi kalau buat kalian semua, menurut kalian ini akan keras apa enggak? Kalau menurut gue sih keras banget sih. Walaupun posisinya Myanmar itu kalah ya Profesornya. Benar. Itu dia, Myanmar posisinya lagi kalah nih, habis dikalahkan oleh Kambodia dengan skor 2-1. Makanya penasaran nih, apakah akan ada kejutan lagi dari timnas Malaysia atau bahkan Myanmar. Karena kemarin juga timnas Malaysia dikalahkannya 2-0 soalnya lawan Filipina. Bener. Itu dia, kita langsung menuju ke dalam drafting phase. Let's go. Drafting phase ini satu momen yang akan menentukan ya arus permainannya akan ke arah mana. Langsung ada ban terhadap Freya, Glu dan juga Chushin dari Myanmar. Sementara untuk Fanny, Povius dan Arlot ditutup. Ini Arlot berarti ingin mendinai kalau misalkan nanti timnas Myanmar ini bermain dengan permainan yang tank jungle ya. Makanya Arlotnya ditutup. Dan Pakito udah langsung diambil. Seperti yang kita tahu, Pakito ini tipikal hero yang cocok sekali untuk laning. Dan juga untuk ngerecokin siapapun formasi dari 5 fight yang kuat. Jadi emang bisa bermain dengan metode 4-1. Sangat-sangat dianjurkan biasanya kalau main Pakito ini bermain dengan tank jungle. Biar nanti 4-nya tuh kuat karena ada tank jungle. Terus nanti Pakitonya bisa nge-split push dengan bebas. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin ke arah posisi dari Gord ini, gue nggak tahu kenapa beberapa belakangan Gord punya power yang tinggi banget, apalagi ngelawan kayak macam Fredrin dan juga Harit seperti ini, Profesor. Nah, ditambah lagi dengan adanya Harit Fredrin yang
Lagi-lagi ya power spike-nya dicarinya di mid game. Dan langsung Chow. Ini dia ya salah satu hero yang dari tadi kalau kita ngomongin soal pemain Iran ya, ada Ali. Ini benar-benar dapetin sorotan banget dan dia juga bermain dengan sangat-sangat luwes sekali. Jadi mungkin kita expect aja ya bakal ada gebrakan-gebrakan manja nih dari teman-teman Myanmar. Sementara untuk mungkin buat teman-teman yang tidak asing ya dengan nama dari roamernya, alias ini adalah Kiao Tuya. Dia ini adalah Blink yang mungkin kalian pernah lihat di grand final untuk kualifikasi Myanmar. Itu adalah perwakilan dari Yangon Galacticos. Karena mereka ini kebetulan diambilnya satu tim. Jadi emang Langsung. nggak asing, langsung kayak gitu. Ya mirip-mirip sama timnas Indonesia gitu kan, ambil satu tim. Tapi Be, mau nanya dong Be. Ini kalau misalnya posisi seperti ini nih Be ya. Mid lane-nya selain utility, misalnya selain Eve, selain Zuxi, selain Lilia, apa sih yang fit in sama tiga hero yang sudah di-pick sama Malaysia? Wah ini kalau Juxin paling cocok ya sebenarnya ya. Karena biar fight berempatnya terus-terusan. Tapi kayaknya dengan lawan Gord kayak gini boleh Lilia sih. Boleh banget Lilia karena dia bawa Purify. Dia bisa menang laning lawan Gord juga. Terus lagi kalau misalkan... Suyo? Suyo? Suyo dulu ya. Be, mereka butuh badan gak sih Be? Jujur iya sih. Mungkin Karena di XP-nya sini berarti ya. XP-nya bakal Gordnya badan butuh- berarti nih. Menurut gua Gordnya butuh frontliner Be. Itu dia. Karena nggak bisa kan Gord itu ngedamage kalau nggak ada yang ngebadanin. Udah pasti bakal Iya. dimakan terus. Jadi cukup berani ya pick dari Myanmar ini. Mungkin bakal di react dengan gold laner yang kayak Hard ini. Biar fightnya bakal lebih enjoy. Dan mungkin gak ada gangguan dari Suyo, bener sih. Boleh banget Lilia atau kalau emang mau ganggu-ganggu Suyonya ya larinya ke Chushin. Karena kalau udah ada Suyo begini yang hero-hero lini belakang yang agak patung kayak Eve gitu pasti bakal terancam. Dan tetap di Eve ternyata. Dia mau Ya kan? posisi aman aja dan Khalid. Wah, draftnya bagus banget kiri. Ya, Draftnya ya. bagus banget. Gue suka banget draft kiri, Prof. Bagus banget. Dan dijawab dengan Idit. Apalagi Idit ya. Idit juga kan tipe yang bakal memberikan dealing damage. Jadi kayaknya ini benar-benar draft yang cukup eksplosif ya dari Myanmar. Jujur seperti yang Ranger Mas bilang, aku juga langsung jadi setuju untuk draft dari Malaysia ini bagus banget. Karena mereka lebih stabil secara teamfight berempatnya. Dan mereka juga bakal punya eksekutor, yaitu adalah Pakito. Kalau emang fightnya terlalu panjang, itu udah pasti bakal dieksekusi dari belakang ya. Dengan adanya double jab. Dan kita tahu sendiri juga bahwa kekuatan dari Pakito ini, seperti yang Ranger Mas bilang tadi, Pak Yono, kalau misalkan dia pasifnya lagi menyala, lagi merah, itu karet 2 tuh tinjunya tuh. Langsung tinju dibalas bakwan ya, Profesor. Ya, pedes tuh, Tapi pedes. Profesor, ini dia. Kita bakal menyaksikan apakah draft yang bagus, draft yang baik dari tim Malaysia mampu menumbangkan tim Myanmar atau sebaliknya. Dengan glass cannon drafting pace yang dipilih Myanmar menghujam pasukan Malaysia. Let's go to the lane of down. Wah ini dia ya. Start dari mana? Start dari hijau teman-teman ya. Mau itu dari manapun. Mau jungle tank, mau jungle assassin. Emang detik 25 langsung aja lari ke monster jungle yang berwarna hijau. Mau itu lizard, mau itu lava golem, mau itu ke arah fire beetle. Pasti bakal langsung gua nanti dapat level 2. Dan sekarang rotasinya udah pasti bakal lebih cepet ya untuk Suyo. Suyonya udah level 2 juga. Udah langsung mengambil ke arah purple buff. Dan poin plus dari ngambil ke arah monster jungle lizard atau fire beetle terlebih dahulu. Nanti ketika berada di menit yang kedua, purple buff dan juga orange buffnya tuh masih ada untuk beberapa detik sebelum purple buff dan orange buffnya hilang Ranger Mas. Ya, tapi ini bahaya banget untuk Kiao Tuya. Karena Kiao Tuya, walaupun dia tidak ter-take down dan dia keluarin flicker, itu cukup membuat para pasukan dari tim Malaysia agak tenang nantinya ketika mereka berada di arah turtle. Jadi kayaknya ada wise kalau dia balik dulu, dia regen lagi, baru dia untuk ngeharas lagi atau ngebuka jungle lagi. Dan Mas Akif, jadi gak bisa sembarangan kali di Prof. Wah ini Dan emang gak bahkan- bisa sembarangan ya kalau ngomongin soal invade jungle karena ya balik lagi kalau flickernya dari Kiao Tua bakal keluar ini otomatis bakal susah banget buat escape. Setup XP. Oke, dipaksa. Tapi lihat, dari edit kali ini belum berada di level 4 Profesor. Dan dipaksa balik kembali untuk editnya mengeluarkan flicker.
Dan para pasukan dari tim Myanmar, mereka kali ini bakal coba untuk melakukan standby menuju ke arah Turtle dan Elton. Pressure. Oh, udah pasti ya, ini sering kita bilang juga kalau ngomongin soal bagaimana kehadiran dari Cloud yang dengan Emblem Fighter-nya lebih gampang buat ngelakuin top damage kepada Harit. Makanya di area gold lane wajar banget hal tersebut terjadi. Tapi setup dan udah Dimas aktif di trap terlebih dahulu nih untuk Suyonya. Oke, Suyo sudah di trapping, ditutup. Udah ada Primal Ward kali ini. Untuk para pasukan dari tim Myanmar, tapi tampaknya sedikit terlambat untuk melakukan steal terhadap Turtle yang pertama. Wah, bahkan di gold lane juga diadu lagi ya. Karena mendapatkan turtle juga. Ternyata mungkin di sini Elton lebih berani untuk maju ke depan. Dan Raging Sestrom. Oh, Raging Sestrom dan instant kill. Itu dia, Real World Manipulation mengunci Myomin di belakang. Raging Sestrom, instant kill, nggak bisa diselamatkan. Bahkan Flicker pun nggak bisa membuat dia selamat. Wah, ini dia teman-teman ya. Gerakan yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat cantik juga. Dengan adanya Real World Manipulation yang dipadukan juga dengan adanya Raging Sandstorm. Gak butuh waktu lama, langsung di instant kill. Dan ini menjadi satu first blood plus juga jangan lupa turtle-nya Ranger Mas. Karena emang Mas Nazan dengan menggunakan tank jungle harus kudu wajib dapetin yang namanya turtle. Oke, perfect kalau bisa ya, Prof. Perfect kalau bisa. Catatannya kalau bisa, iya kalau bisa perfect. Iya, karena Nah, nanti disitulah powernya. Wih, bentar. Double jab, double jab. Oh, almost. Untung masih bisa nge-dive. Dan meanwhile di arah bottom lane ketika sempat dimenangkan oleh para pasukan dari tim Myanmar. Dibalikkan Primal Ward. Memaksa mendapatkan 1 point kill walaupun ada reward manipulation. Pak Lito ter-take down. Dan di sini Edit udah gak ada jalan untuk pulang setidaknya satu untuk satu. Dan di mana Mas Amar masih selamat berkat absorb damage yang dimiliki dari reward manipulation. Wah, thanks to Void Crystal juga dan Void Blast ya di last minute. Ternyata dia masih bisa survive dengan adanya shield evac yang dimiliki dari Real World Manipulation juga. Pasif dari Mas Amar yang membuat dia survive. Dan lagi-lagi invade jungle yang berhasil karena emang ini yang harus dilakukan dengan line up dari tim Malaysia. Mereka harus dive sedalam mungkin. Kalau bisa sampai ujung purple buff, sampai ujung. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar Hanto Sui-nya ini nggak bisa mendapatkan farming dan juga level yang sepadan. Apalagi ketika adu retribution. Sekarang kalau kita ngomongin soal Fredrin, ini udah pasti akan jauh lebih mudah mendapatkan last hit battle retribution dibandingkan dengan Suyo yang ketinggalan level juga. Udah ketinggalan level, lembek Prof. Yang ada bakal dizonin sama Mas Akif. Lihat levelnya sama Romer dari Malaysia. Itu kan berbahaya Prof. Iya udah pasti berbahaya banget ya. Apalagi buat masuk, sekedar masuk aja deh. Anggap dia masuk dengan Blade Surge. Wih, ini Mas Akif Freddy nih pakai pasir Raging Sandstorm. Tapi lihat Mas Akif targetnya menuju ke arah Myomin. Ketika adanya Mystic Gas bakal coba dipasang 2 teamfight yang berbeda. 12 Dragon menuju ke arah seorang Pak Lito dari Asif. Double knockout strike. Dan Flicker for defensive dikeluarkan oleh seorang Myomin. Membuat dirinya selamat tapi tidak selamat oleh dua kawannya. Hanto Sui dan juga Kiao Chuya ter-take down. 2 poin kill yang sangat mahal dengan adanya Turtle 2.500 gold difference langsung stop. Makin cair untuk timnas Malaysia. Dan sekarang mereka mencari target lain yang lebih renyah dan bergizi. Dan itu dia Flicker dari Shine Lin Ong yang membuat gerakan dari Myanmar semakin lebih terisolasi. Kita ngelihat terisolasi. Untuk ngomong terisolasi, Myanmar di sini mereka punya Cloud. Kalau mereka mau main keluar dari zona nyaman mereka bisa andalkan Cloud dan mirroringnya mereka gunain sosok dari Kiao Chuya. Dan biarkan Myomin dan juga Hanto Sui dan juga Heto itu bermain bertiga, Profesor. Iya, ini mainnya formasi 3-2 ya. Karena kalau Shine Lin Ong dibiarin sendirian, udah pasti nanti akan ada Mas Razif yang bisa mengganggu-ganggu dengan jab-jab knockout strike dia. Dan bahkan sekarang sampai dipakai retry-nya ya buat orange buff. Karena emang perbedaan levelnya udah semakin lebih terlihat. Mas Nazan semakin lebih berani untuk mendorong lagi bagaimana pressure dia di dalam area jungle. Hampir udah 60% semua map kendalinya ada di kubu dari timnas Malaysia. Betul sekali, dan menuju ke arah netral objektif yang selanjutnya adalah Turtle yang ketiga. Mampukah Turtle perfect ini di tangan para pasukan dari tim Malaysia? Dan Mas Razif dalam kondisi satu turret di arah bottom lane pun masih penuh, tidak tersenggol sama sekali. Tapi energi eruption kali ini membuat Kiao Chuya mau tidak mau mengeluarkan The Way of Dragon-nya dan Flicker for defensive. Tapi di sana jangan sampai Suyo dipaksa untuk mengeluarkan retribution-nya. Dan ini dia
Pressure yang tidak berhenti. Myanmar tidak mendapatkan apapun yang benar-benar menjadi keuntungan. Sementara itu kalau kita lihat dari turtle yang muncul, turtle yang up, ini menandakan bahwa pergerakan dari Myanmar semakin terisolasi. Karena lihat, untuk mengintip darah turtle saja mereka tak akan sanggup. Jangankan sanggup, Profesor. Mereka nggak meluk turret di sisi bottom lane aja, mereka nggak sanggup. Dan sekalipun ditendang masuk ke dalam turret, lihat energi eruption, Whale Dragon ke arah yang salah. Masih ada flicker dikeluarkan. Dan bahkan di sana reward manipulation. Mengunci para pasukan dari tim Myanmar. 2 hilang double knockout straight KO. Dan akan menjadi 2 point kill yang sangat mahal untuk para pasukan dari tim Malaysia. Wah, langsung ya KO yang benar-benar pertukarannya juga tidak terlalu adil. 1 tukar 2, hanya split push yang bisa dijalankan oleh Han To Sue. Dan kali ini Purple Buff juga up, udah pasti bakal di-invade lagi. Mas Razif selesai dengan si Halberd. Dan untuk Mas Nazan dia punya Oracle Ranger Mas. Berarti energi eruption-nya bakal semakin lebih mudah untuk di spam. Dan sementara Kyo Tuya di cancel conceal play-nya langsung ada tadi barusan. Zaman Force dibuka, tujuannya apa sih bang? Kalau nanti ternyata Kyo Tuya bakal nge-kick karena Elton udah nggak punya lagi Purify. Dia masih bisa mundur dengan Chrono Dash. Iya, satu itu. Kedua, siapapun yang nanti ngelakuin following damage, itu bisa dilawan balik, Profesor. Dan kita lihat di arah bottom lane, lihat damage dari Pakuitonya terlalu sakit hingga 2 ter-takedown. Sayangnya memang tidak cukup untuk maju ke depan dapetin 2 point kill terakhir. Kalau dapat 4 orang itu selesai, Profesor. Dan itu tadi kalau Mas Akif nggak pakai flicker, masih bisa survive. Di fight lagi. Oke, double knockout strike dan itu dia. Instant kill. Wah ini dia ya, kekurangan dari Kyo Tuya. Kalau misalkan dia pakai Chow, apalagi nggak punya badan, otomatis dia yang harus buka vision. Nah ketika dia buka vision, otomatis semakin lebih gampang buat di-ganking. Terutama kalau hero-nya kayak Pakito yang punya burst damage, plus Fredrin yang bisa pegangin dengan adanya energy eruption. Wah ini satu-satunya jalan cuma split push untuk Shine Lin Aung. Jadi mau nggak mau harus main safe lagi. Dan Lord up untuk 5 detik ke depan, 5.000 gold. Sekalipun Myanmar muncul, udah pasti bakal target hero dulu untuk Malaysia. Udah pasti langsung hero. Tuh lihat bonyok itu EXP lanernya, Profesor. Jangan dulu sih, itu harus sabar ya, karena balik lagi Edith ini tipikal yang bukan pure badan Ranger Mas. Dia adalah sosok marksman juga kalau udah mode Primal Wrath. Ya itu dia. Ketika tadi pick kita di awal kan, kita mempertanyakan Edith itu sebagai pick yang dimiliki dari Myanmar ketika dia membutuhkan badan, Profesor. Itu dia ya. Jadi tidak ketemu solusinya, dan dengan kegagalan untuk mendapatkan objektif di early game, ini membuat swing goldnya langsung 5.000 dan keuntungan akan terus bergulir menuju ke timnas Malaysia. Dan ini benar-benar bisa dimaksimalkan dengan adanya triline push. Belum lagi kalau kita ada Ganbate. Belum ke Jepang ini, udah Ganbate aja tuh. Belum. Sabar ya, nanti kita Ganbate. Masih ada Holy Defense, Profesor. Kita bakal menyaksikan ada 2 wave yang mendorong di arah bottom dan juga di arah mid lane. Lord pecah dengan cepat, tapi Super Minion adalah main course utama mereka. Ditutup, mundur ke arah belakang, dan bakal coba dipaksa untuk mengeluarkan Holy Defense dan gak berhasil. Myanmar masih kokoh dengan Holy Defense di arah bottom lane. Wah ini juga ya. Di bagian top lane akan terus didorong oleh Elton. Ditambah lagi dengan adanya Super Wave Minion yang mungkin akan memaksa untuk bergerak dari 3 lane. Conceal, terlihat reward manipulation memasa dengan energy system ke arah belakang, keluar. Target utama mereka menuju ke arah best turret, tapi gagal. Best turretnya masih berdiri. Retribution bahkan digunakan oleh seorang Suyo. Dan blazing dread from Shine Lin Aung. Berhasil mendapatkan 1 point kill dari Mas Elton. Wah ini dia ya. Kalau kita melihat dari adanya Mas Elton yang satu-satunya terpick off, tapi turretnya nggak dapet, ini baru menjadi kerugian dari timnas Malaysia dan keuntungan untuk timnas Myanmar. Pelan tapi pasti mereka mencoba untuk mendapatkan keuntungan, apalagi dengan hadirnya Suyo dari Han To Sue. Pertanyaanku adalah ini untuk nyari stacknya gimana, karena ternyata dia juga tidak memilih ke arah dari Sky Pierce, dia memilih langsung menuju ke Malefic Roar. Berarti menandakan emang ini ya, sadar betul ya kalau wah ini emang butuh damage. Sky Pierce-nya belakangan, kalau misalkan udah punya damage baru boleh Sky Pierce biar bisa ngeburst kan, terutama untuk ke Mas Amar. Ya, setidaknya damage tanggung dia bisa ya.
maintenance tanggung, atau misalnya kan biasanya ada sosok dari Pakuito tuh yang darah-darahnya nanggung karena ada absorb damage, itu bisa ditutup tuh pakai Skypister di posisi dari seorang Suyo. Tapi concern-nya kalau masih akan terus seperti ini sampai late game nanti, menurut gue kayaknya nggak worth it untuk menuju ke arah Skypister, Profesor. Itu dia ya. Dan melihat dari gerakan Myanmar yang benar-benar terisolasi, seharusnya ini akan menjadi keuntungan kalau emang mereka mainnya ngeflank, apalagi punya Pakito ya. Main jadi sandwich gitu. Ada yang dari depan, ada yang motong dari belakang, langsung bisa di-jab-jab. Dan sementara itu, melihat dari Lord yang memanggil di bagian top lane juga pasti bakal di-clear dengan cepat. Dan Mas Razif seperti biasa tugasnya untuk melakukan cut wave agar laningnya terus mendorong dari laning jauh di bawah. Alright, menuju ke arah Mas Nazan. Kali ini menutup jalan para pasukan dari tim Myanmar harusnya dilakukan oleh Mas Ari, Mas Akif. Dan harusnya para pasukan dari tim Myanmar udah mencari celah di mana sosok dari Suyo ini bisa melakukan kontes. Karena di level yang hanya berbeda satu, ini juga menjadi kesempatan para pasukan dari tim Myanmar. Mereka juga punya power kok terhadap Steel Retribution. Langsung setup lagi. Apalagi untuk Aduh. Mas Akif Double dapat jab. posisi juga di belakang. Apakah ketemu? Double jab! Double jab! Double knock strike, informasi didapatkan. Dipaksa untuk mundur ke arah belakang dengan tidak di-conceal. Akif juga nggak bisa jauh, Be. Ngeflankingnya nggak ada yang bisa jauh. Pertama, yang satu ditutup sama Pakuito. Yang kedua, si Mas Akif ini bakal bisa di-poking sama Cloud. Wah, ditambah lagi ya ini. Nggak ada celah untuk ngelakuin flank. Malah kayaknya Hein Tedo bakal dalam ancaman karena Mas Razif sudah menemukan di mana Edith berada. Ditutup juga dengan Mas Akif. Setup demi setup udah mulai terbit dan flicker. Oh, Primal One di depan sana dan langsung ada Magic Sestrum. Berhasil dihindari tapi Elton menargetkan menuju ke seorang Gord. Dan one by one situation Akif dengan adanya sosok Gord gak berhasil. The Blazing Duet from Shine Lin Au memwipe out tim Malaysia. Wow, fight yang menarik karena targetnya berbeda. Mereka membiarkan gak apa-apa untuk Edithnya tumbang dari Hein Tedo. Tapi mereka mendapatkan Lord dan mereka langsung straight push. Mereka ingin melakukan endgame. Shine Lin Aung, Blazing Duet yang on point. Bahkan tidak tumbang sama sekali dan langsung menuju ke straight push endgame. Oh, weh, ini bencana. Langsung one straight push. Myanmar, what the epic comeback from Malaysia. Wow, satu momentum saja sudah cukup untuk membalikan keadaan dan steal terhadap Lord tadi. Ketika Mas Nazan tumbang, langsung digas balik oleh teman-teman dari timnas Myanmar. Itu dia Battle Retribution yang sekarang dengan adanya damage yang lebih tinggi, otomatis membuat timnas Myanmar semakin lebih mudah juga mendapatkan steal atas Lord barusan. Beda target, Gila. mereka mau kemana, terbagi dua. Ada yang ngegas ke Edith, ada yang mau ngegas ke Suyo. Tapi ternyata balik lagi ya, Suyonya juga dapetin momentum buat ngeratain belakangnya. Kalau Profesor sadar sebelum team fight tersebut, Suyo itu kan sempat ngedes ke belakang dan kepentok. Itu kalau Mas Akif dia paksa reject Sestrum ke situ, itu nggak bisa ngedes lagi Suyonya. Nah, tapi Mas Akif ternyata memilih target yang lain dan Mas Akif juga menerima damage dari Lord lumayan banyak tadi. Iya, jadi udah selesai. Ketika semuanya terwipe out, itu kalau nggak salah bentar nih, gue tadi agak sedikit, gue coba mundurin ya. Kebagi dua soalnya fokusnya kan, ada yang di kanan, Iya. ada yang di kiri fightnya. Itu sebelum itu, Be, itu di 13.37 nih. 13.37 itu kalau kalian sadar, itu Mas Akif udah ngelihat Suyonya kepentok. Nah, di situ sebenarnya momen dimana Mas Akif tahu kalau dia bisa balikin kanan dan Blazing Duet from Shine Lin Aung Oh ini ya. berhasil mendapatkan MVP, Profesor. Karena posisi dia juga barengan di belakang, bareng sama si Myomin sebagai guardnya. Jadi walaupun tadi fightnya itu ada pertukaran dan pertukarannya lagi-lagi ya Edith ditukar sama banyak hal, ya udah pasti bakal jadi keuntungan dan mungkin satu target dulu sih kali ya Ranger Mas ya. Ini sebenarnya timnas Malaysia ini mau target ke siapa sebenarnya? Apakah mau target ke Edithnya dulu tapi pertukarannya nggak adil gitu loh. Amar dan Nazan yang tumbang. Sementara XP ditukar sama jungler dan juga mid laner, otomatis ya damage-nya udah pasti nggak bakal imbang. Pas ternyata ke arah belakang dari Elton,
Eltonnya juga ternyata ditumbangkan dengan posisi yang cukup baik dari Mio Min. Itu dia, dilematik ya sepertinya. Karena Elton ini kebetulan tidak mau digas oleh Abang Mia Shine Lin Aung, oleh Cloud-nya, dengan alasan karena berbahaya kalau Cloud perang di atas zaman Force. Dan itu dia alasannya. Kenapa dia ingin secepat mungkin mendapatkan Winter Crown. Wah, ini dia ya teman-teman ya. Sehingga membuat walaupun kill dari tim Malaysia ini jauh lebih unggul, tapi timnas Myanmar berhasil mendapatkan kemenangannya. Menarik. Profesor comeback yang sangat menarik, bahkan dari segi poin killnya pun masih belum terkejar Profesor. Dan lihat dari segi damage deal pun masih belum bisa terkejar nih kali ini. Itu dia. Dan itu dia Profesor, di mana para pasukan dari Myanmar, mereka melihat ada momen yang sangat mahal dari miss yang dilakukan oleh Mas Akif. Mereka langsung maksimalkan, mereka langsung lancarkan, dan bahkan para pasukan dari tim Myanmar sesungguhnya udah kesulitan untuk bisa balikin keadaan. Jujur Kalau- celahnya kecil loh tadi. Celahnya kecil banget kalau pasukan dari Malaysia mereka tidak ngebuka terlebih dahulu. Menurut gua dengan dia ngepoking ke arah edit udah cukup Profesor.